Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Alia Putri dengan NIM 19231134 dari Prodi Pendidikan IPA akan menjelaskan tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Pengertian dari kepemimpinan di dalam suatu organisasi adalah sosok seseorang pemimpin yang sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai angka produktivitas suatu kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi dari kepemimpinan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Pemimpin sebagai penentu arah di setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus disehendaki sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kedua yaitu pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Wakil sebagai juru bicara organisasi, kebijakan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan secara kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan yang berbagai dari pihak tersebut adalah pemimpin organisasi. Yang ketiga yaitu pemimpin sebagai komunikator yang efektif, pemeliharaan hubungan baik yang keluar maupun ke dalam yang dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antar sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu pemimpin sebagai mediator dalam kehidupan organisasional. Selalu ada situasi konflik yang harus diatasi baik dalam hubungan keluar maupun hubungan yang ke dalam organisasi. Fungsi pemimpin sebagai mediator dalam hal ini difokuskan dalam menyelesaikan suatu konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pemimpin sebagai mediator sebagai integrator adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Yang ketiga yaitu prinsip kepemimpinan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pelayanan. Prinsip pelayanan berarti bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional di sekolahnya. Yang kedua yaitu prinsip persuasi, yaitu agar dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilannya kepemimpinan pemimpinan dan program pendidikan yang sedang dan akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangannya. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat ekonomis. Pada dasarnya prinsip ini menekankan pada pengolahan daya guna yang maksimal dalam melaksanakan kepemimpinannya. Yang kelima yaitu prinsip kesinambungan adalah prinsip yang bertujuan agar kepemimpinan pendidikan ini tidak hanya diterapkan dalam satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus selama mereka berada di sekolah. Selanjutnya, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Gaya pemimpinan otokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau detektif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan
sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Gaya kepemimpinan delegatif adalah memiliki ciri-ciri yaitu kepemimpinan yang jarang akan memberikan arahan, pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahannya, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketaatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buah. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya ini condong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan karismatis, yaitu kelebihan dari gaya ini yaitu mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan gaya bicara yang akan membangkitkan semangat. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakannya diambil dari diri sendiri dengan secara penuh. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan diplomatis, yaitu terdapat menerapkan penempatan perspektif, yaitu banyak orang sekali yang selalu melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan diri sendirinya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan moralitis, yaitu gaya pemimpinan moralitis seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan administratif, yaitu gaya kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku untuk memandang aturan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan analitis, yaitu biasanya untuk membuat keputusan berdasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dan setiap informasi yang didapat. Selanjutnya yaitu gaya pemimpinan asertif, yaitu gaya pemimpinan yang bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibanding dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Gaya kepemimpinan administrator, yaitu gaya pemimpinan ini sangat menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir setelah kurang mengutamakan untuk kebutuhan dan kerjasama. Selanjutnya yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerjasama usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan yaitu pemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung dari apa tingkat kesiapan pengikutnya. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan militaristik, yaitu kepemimpinan seperti ini menerapkan prinsip tipe pemimpin yang otoriter yang merupakan prinsip pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.